Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-jabbarul qahar, al-afuwul ghafur. Wassalatu wassalamu ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini sampai malam ke-21. Sangat besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, baik berupa nikmat iman, kesehatan, dan juga nikmat kesempatan kita di malam hari ini. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk membawakan sebuah sharing wawasan keilmiahan terkait dengan program sanad yakni Kultum Tarwih. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah sharing tentang pintu-pintu rezeki di dalam Al-Quran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa terkadang seseorang melihat aspek rezeki itu dari sisi keduniaan saja, dari sisi harta saja, ya. Padahal sesungguhnya makna rezeki itu sendiri di dalam kamus Lisanul Arab dikatakan sebagai kullu ma yantafi'u bihi, bahwa segala sesuatu yang memiliki itulah yang menjadi sebuah rezeki bagi kita. Secara istilah rezeki juga memiliki pembagian, terbagi menjadi dua. Yang pertama rezeki secara zahirah dan juga rezeki secara batinah. Ya, rezeki secara zahir dan juga secara batin. Secara zahir, rezeki itu di dalam kamus Lisanul Arab dimaknai sebagai al-aqwat atau jamak dari al-quwah, ya, yakni kekuatan yang diberikan Allah kepada kita semua secara zahirah, ya, yakni kekuatan ataupun juga secara materi, itulah secara zahirah. Dan secara batin yakni al-qulub dan nufus, yakni yang terpancar di dalam hati dan juga jiwa kita, itulah yang dimaknai dengan rezeki, ya. Di dalam Al-Quran definisi rezeki juga itu adalah wa ma bikum min nikmatin faminallah, segala sesuatu yang nikmat yang berasal dari Allah maka itulah bentuk rezeki. Para hadirin dimanapun Anda berada, tidakkah kita ketahui bahwa, ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, bahwa betapa banyak binatang yang berkeluyuran di dunia ini, la tahmilu rizqaha, binatang ini tidak membawa yang namanya rezeki, tidak membawa yang nama rezeki, tidak mengurusi rezekinya. Tetapi tidakkah kita sadari bahwa meskipun binatang ataupun hewan ini tidak membawa, tidak mengurusi rezeki, tetapi Allahu yarzuquha wa iyyakum, malah Allah yang memberikan rezeki kepada binatang tersebut dan juga kepada kita semua, ya. Di dalam Al-Quran saya membagi rezeki di dalam Al-Quran ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rezeki yang disebabkan karena dari sisi vertikal dan juga dari sisi horizontal. Dari sisi vertikal ini bagaimana hubungan kita kepada Allah, dan juga dari sisi horizontal adalah disebabkan karena hubungan kita kepada manusia. Nah, yang pertama karena disebabkan secara vertikal, bagaimana hubungan kita kepada yang di atas. Yang pertama adalah Allah sudah janjikan, yang pertama yang namanya semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup Allah sudah berikan rezekinya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, ya, bahwa binatang pun, ya, tak terkecuali dengan manusia,
Ya, segala makhluk hidup ini sudah diberikan rezekinya oleh Allah. Ya, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Ya, Allah sudah memberikan rezeki. Ya. Ini hubungan kita kepada disebabkan secara vertikal kepada Allah. Jadi yang pertama adalah karena kita sebagai makhluk hidup, Allah sudah janjikan yang namanya rezeki itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah karena ini durasinya saya lihat kurang lebih 10 menit karena menjelang sholat isya dan tarawih. Yang kedua adalah disebabkan ini hubungan kita kepada Allah disebabkan karena ketakwaan kita dan juga ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan pintu keluar, ya, pintu keluar dari sebuah kesempitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja. Nah, pada ayat ini sebenarnya berkaitan ayat ini berada dalam surah At-Talaq, ya, berkaitan dengan kasus talak, iddah dan rujuk. Ya, dikisahkan bahwa kenapa diberikan makhraja, diberikan sebuah makhraja, pintu keluar, ya, ini bagi orang yang bertakwa kepada Allah kemudian ia telah melakukan talak, maka dalam talak 1 tahun, maka dengan ketakwaannya kepada Allah dan dengan kasih sayangnya kepada Allah, maka Allah memberikan makhraja. Allah akan memberikan menurut Ikrimah, Allah akan memberikan jalan keluar berupa dengan rujuk, ya, berupa dengan rujuk. Itu tetapi kita tidak menafikan bahwa memang orang bertakwa dan orang bertawakal akan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwa rezeki itu ada 2. Yang pertama akan dilapangkan, yang kedua akan dicukupkan. Jadi rezeki itu tidak akan dikurangi tetapi dicukupkan. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Bahwa katakanlah sesungguhnya Tuhanku ini melapangkan yang namanya rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dan juga akan mencukupkan bagi siapa yang ia kehendaki. Jadi tidak selamanya Allah tidak akan mengurangi namanya rezeki kita, ya, tetapi bagi insya Allah Allah akan mencukupkan rezeki kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa kenapa saya beda dengan si ini, kenapa rezeki saya berbeda dengan si B, ya. Tetapi sesungguhnya Allah sudah mengetahui jikalau misalnya kita diberikan sebuah rezeki yang banyak, maka Allah sudah mengetahui bahwa orang ini tidak dapat mengelola rezeki ini dengan baik, malah bisa menjatuhkan, bisa menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang batil. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ketiga secara vertikal ada disebabkan karena syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ketika kita bersyukur, maka kita akan ditambahkan, dan ketika kita kufur sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, bersyukur juga harus dibedakan. Tidak cukup itu bersyukur dengan mengucapkan saja alhamdulillah, tetapi bersyukur bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki, maka jalannya adalah dengan sedekah, dengan jalan sedekah. Ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila ila akhir ayat. Bahwa orang yang menginfakkan sebagian harta itu, ya, insyaallah dia akan diberikan sampai 700 kali lipat. Tetapi harus dipahami bahwa adanya hitungan sampai 700 kali lipat ini menurut saya adalah sebagai batasan yang sangat minimum, ya. Kita tidak bisa menganggap bahwa ketika kita berinfak hanya 700 kali lipat. Nah, percuma Allah memiliki sifat innallaha wasi'un. Sesungguhnya Allah maha luas rezekinya. Percuma Allah memiliki sifat ar-razzaq. Allah maha pemberi rezeki. Tetapi kalau cuma 700 kali lipat ini sangat kecil. Tetapi di akhir ayatnya dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan dari 700 kali lipat ini. Jadi jumlah 700 itu, ya, menurut hemat saya adalah sebagai jumlah yang minimum, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya secara horizontal, secara hubungan kita sesama manusia. Yang pertama adalah disebabkan karena usaha kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a.
jika kita sudah berusaha, bahwa sesungguhnya wa an laisa lil insani, bahwa setiap manusia itu ya diberikan hasil sesuai dengan apa yang ia usahakan. Yang pertama tadi adalah kita sudah sebagai makhluk hidup, yang kedua kita karena ketakwaan kita kepada Allah, ketawakalan kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, ya, kemudian ditambah dengan usaha kita, hubungan kita sesama manusia, ini usaha kita, ya, maka insya Allah akan dilipat gandakan. No an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yu sawfa yura. Sesungguhnya usahanya itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana usaha kita untuk mencari rezeki itu, sejauh mana usaha kita untuk mendapatkan rezeki itu, maka Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan yabsutu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, melapangkan rezeki kita karena ia sudah menghendaki. Ya, jadi ada juga hubungan kita kepada manusia, rezeki kita ada juga rezeki kita yang ditambah disebabkan karena hubungan kita sesama manusia, yaitu tadi karena usaha. Yang kedua, hubungan kita secara horizontal adalah karena seseorang itu telah melaksanakan yang namanya sebuah pernikahan. Ya, ini termasuk para pemirsa yang belum menikah, ya, Ustadz Yusuf Fatah Al-Faqir. Nah, cepat-cepatlah supaya bertambah rezeki kita ini. Ya. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya, bahwa nikahilah orang-orang yang jomblo. Ya, wa ankihul ayama minkum was-solihina, yang berada di antara kalian dan orang-orang soleh itu baik ia dari hamba sahaya yang muslim ataupun hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sebuah pernikahan, yakinlah bahwa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika engkau dalam keadaan yang fakir, ya, maka yughnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupkan kita, Allah akan mencukupkan hubungan kita setelah kita melakukan pernikahan. Ya, saya sangat terkesima yang namanya ini sangat betul, yang namanya sebuah pernikahan itu Allah akan memberikan rezeki dari mana saja. Ya, jadi jika kita sudah berusaha, kemudian jika kita sudah melakukan pernikahan, ya, termasuk ini ketua sanat ini, ya, cepat-cepatlah ini untuk melakukan pernikahan, ya. Ya, insya Allah rezeki akan ada. Ya, insya Allah rezeki akan ada. Ya, saya sedikit memberikan sebuah contoh bahwa secara pribadi saya pun ketika baru melakukan proses khitbah, ini belum menikah, baru proses khitbah, ya, saudara Yusuf, ya, ini Allah sudah memberikan, ya, ketika saya setelah melakukan proses khitbah, ya, langsung dapat telepon dari salah satu institusi kampus swasta ingin mengangkat saya sebagai dosen tetap di kampus tersebut. Ya, Masya Allah, ini belum yang namanya sebuah pernikahan, baru masuk kepada prosesnya. Jadi Allah akan memberikan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika kita dalam keadaan yang fakir, keadaan yang tidak cukup, maka Allah akan mencukupkan yughnihimullahu min fadli, dari rezeki yang Allah berikan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah terkait dengan rezeki kita akan dilipat gandakan disebabkan karena memiliki keturunan. Ya, wala taqtulu amwalakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kau takut untuk memiliki anak karena engkau tidak mampu, jangan kau membunuh anak-anakmu karena kamu takut dalam keadaan miskin. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang akan mencukupkanmu, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyakum. Ya, ini janji Allah. Ya, jadi ketika kita dikaruniai anak, maka ya insya Allah rezeki Allah akan diberikan kepada kita. Itulah ada istilahnya orang dulu, yakni makin banyak anak makin banyak rezeki. Ya, itu memang istilah ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa ketika kita mendapatkan keturunan maka Allah akan memberikan rezeki. Tidakkah kita bayangkan jika kita sudah berusaha, kemudian kita sudah melakukan pernikahan, kemudian kita sudah memiliki keturunan,
Ya, tadi janji Allah ketika ada makhluk yang hidup maka Allah akan menambahkan rezeki di dalamnya. Ya, jadi bisa dibayangkan di dalam satu rumah, ya, ada berapa makhluk yang tinggal di situ, maka Allah akan memberikan rezeki ya kepada makhluk tersebut. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum terakhir yakni tentang banyak sekali tersinggung ini tentang silaturahim, ya, bahwa man arada ayyub satallahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa in sa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Ya, silaturahmi sekarang bisa lewat virtual, bisa lewat online, silaturahmi bisa dengan tatap muka, ya, maka insya Allah akan jalan yang namanya hubungan rezeki kita. Ingat tadi, yakni yang pertama, adanya rezeki itu adanya karena disebabkan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Ya, karena kita sebagai makhluk itu hubungan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah pastinya karena sedekah. Ya, rezeki itu insya Allah pastinya akan disebabkan karena adanya sedekah. Ya, menurut Mutawalli Syarawi bahwa sedekah ataupun berinfak itu tidak selamanya dengan harta, tetapi adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat kepada orang, maka itu adalah bentuk infak kita, bentuk sedekah kita. Ini menurut salah seorang mufti Mesir, salah seorang ulama tafsir, ini Mutawalli Syarawi yang dari Mesir, itu menjelaskan bahwa infak itu tidak selamanya dengan harta, tetapi segala sesuatu yang diberikan menjadi manfaat bagi kita, itulah yang namanya infak ataupun sedekah. Jadi insya Allah Allah akan memberikan yang namanya rezeki. Jadi sangat adil yang namanya Allah, sangat adil yang namanya Tuhan ketika memberikan rezeki itu sesuai dengan kriteria-kriteria tadi. Ya, jadi jangan merasa bahwa rezeki saya ini begini-begini saja. Coba lihat usaha kita. Jikalau si A usahanya 50%, si B usahanya 100%, maka pasti si B akan mendapatkan rezeki yang lebih dibanding dengan kita yang hanya usaha kita hanya 50%. Ya, bandingkanlah jika seseorang itu sudah menikah, ya, maka kemudian kita belum menikah, ya, maka pasti akan ada perbedaan. Ya, Allah akan memberikan rezeki, tetapi harus kita ketahui bahwa rezeki itu tidak selamanya dengan harta, tidak selamanya dengan materi itu saja, tetapi kesehatan, kemudian kekuatan, itu merupakan juga sebuah rezeki. Ya, saya rasa itu saja penyampaian kita. Ya, selamat datang bagi baru yang masuk. Saya rasa ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Menutup dari kultum kita malam ini, termasuk kita kirimkan doa kepada wabil khusus Ustadzuna Ustadz Muhammad Agus. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya, dan juga beliau diberikan kesehatan, dan kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan ila ustadzina Ustadz Muhammad Agus MTHI, ila hadhihi niyah salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Saya kira itu saja. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.